Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita beribadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, kakak persilahkan untuk saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Kita akan membacanya bersama-sama. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Demikianlah Mazmur pujian. Kakak persilahkan adik-adik untuk duduk. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 28. Ya Yesus, tolonglah.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nopri. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Pastinya kakak berharap adik-adik semuanya selalu sehat ya. Dan puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna secara online ya. Dan saat ini kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 ya. Kakak ulangi, kita akan mempersiapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 ya. Kalau sudah menemukan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh Engkau berikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dan juga mengikuti ibadah online Persekutuan Teruna pagi hari ini. Dan kami akan membaca Alkitab kami, kiranya Tuhan membimbing kami, memberikan hikmat dan Roh Kudus-Mu di dalam kami merenungkan dan memahami akan firman Tuhan ini. Berkenan kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati kami sebagai pelayan firman Tuhan, apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya adik-adik, kalau semuanya sudah siap, kita akan membaca firman Tuhan dan kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Di bawah perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang di Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang musabab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar.
dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa, ya. Kakak ulangi, temanya adalah menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan, kakak ingin bertanya nih, apakah adik-adik pernah melihat atau menjumpai ketika adik-adik pergi di jalan, ya, atau berpapasan dengan mobil tahanan yang di dalamnya terdapat banyak tahanan, baik itu mungkin mau diantar menuju ke pengadilan, atau mungkin dari pengadilan mau dibawa ke rumah tahanan atau bahkan penjara. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kita bila kita melihat mobil tahanan, ya? Nah, mungkin ada yang berpikir, kira-kira orang-orang ini melakukan kesalahan apa ya sampai mereka ditahan? Atau ada mungkin adik-adik juga yang berpikir nih, rasain kamu, pasti kamu sudah melanggar hukum sehingga kamu pantas untuk dipenjara, ya. Atau ada juga nih yang punya rasa belas kasihan. Wah, kasihannya mereka, bagaimana keluarga mereka, bagaimana pekerjaan mereka, lalu bagaimana dengan orang tua ataupun istri dan anak-anak mereka, atau mungkin orang-orang yang mereka kasihi, apakah mereka tidak tersakiti dengan adanya mereka ditahan atau mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, berbagai pikiran itu ada di dalam benak kita ketika kita melihat seorang tahanan atau mungkin orang yang terkena dengan kasus kejahatan atau kriminalitas. Nah, hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus, adik-adik, ya. Di dalam bacaan ini kita melihat bahwa sebenarnya Paulus itu mengalami banyak sekali hal-hal yang menyulitkan ataupun mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya karena dia menjadi pengikut Kristus. Dan karena dia dikatakan di dalam ayat bacaan ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Ya, kalau kita melihat dari ayat 18, ya, 17, 18 di situ dia menceritakan bagaimana asal muasalnya ia dimasukkan ke dalam penjara karena dia memberikan kesaksian tentang berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada bangsa Israel. Lalu dia dilaporkan kepada wali negeri Roma pada saat itu yang ada di tanah Yudea, ya, yaitu pada saat itu dikuasai oleh wali negeri yang bernama Felix, ya. Dan Felix ini yang memerintahkan untuk Rasul Paulus diadili. Tetapi karena di sana dia tidak didapati kesalahan sehingga dia melakukan banding. Nah, ya. Dan setelah dia melakukan banding, ternyata masih juga mereka orang-orang Israel belum puas, ya. Sehingga dipaksalah pemerintah Roma ini untuk membawa Paulus menuju ke Roma. Itu tantangan yang pertama yang dihadapi Paulus karena melakukan atau memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua, tidak hanya sampai di situ adik-adik, ya. Di tengah jalan ketika Rasul Paulus ini naik kapal menuju Roma, ternyata di tengah jalan dia mendapatkan serangan badai yang sangat besar, ya, sehingga kapalnya itu karam, ya, karam di pasir, kemudian kapalnya pecah terkena ombak dan mereka semuanya yang ada di dalam kapal itu menyelamatkan diri dengan berpegangan pada pecahan-pecahan kapal, ya, sehingga mereka sampai di suatu pulau yang bernama Pulau Malta.
Nah, di sana pun mereka yang jumlahnya lumayan banyak ya adik-adik, sekitar 217 orang, itu terdiri dari para tahanan yang akan dibawa ke Roma, kemudian para pengawal, tentara pengawal, dan juga awak kapal sendiri. Itu mereka di sana dilayani dengan baik oleh masyarakat ataupun penduduk yang ada di Pulau Malta. Dan ketika Paulus sedang menyalakan api unggun, ya, ternyata dia dipatok ular. Nah, karena dipatok ular, lalu Paulus ini dikiranya akan mati. Karena apa? Ularnya itu adalah ular yang sangat berbisa, ya. Tetapi ternyata Paulus tidak mengalami apapun juga, bahkan merasa kesakitan pun tidak, ya. Sehingga orang di Pulau Malta itu mengatakan, wah, pasti dia ini dewa, ya. Berbeda dengan tadinya anggapan mereka, karena yang datang itu adalah kapal yang membawa tahanan, mereka menganggap ini pasti semua orang penjahat, ya. Tetapi ketika Paulus dipatuk ular, mereka berpikir lagi, pasti dia sudah membunuh, sehingga dewa memberikan dia digigit oleh ular. Tetapi ketika Paulus selamat dari gigitan ular itu dan tidak mengalami sakit apapun juga, mereka berbalik, mereka kagum, dan bahkan mereka menyangka bahwa Paulus adalah seorang dewa, ya. Tetapi karena Paulus ini adalah seorang yang sangat luar biasa, ya, dia tetap memberitakan firman Tuhan kepada para penduduk di Malta. Bahkan orang-orang di Malta itu banyak yang menjadi percaya, bahkan mendapatkan mujizat, ya, yang dilakukan oleh Paulus. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, ya, dia memberitakan berita kebenaran di sana sampai kurang lebih 3 bulan, ya. Paulus berada di Pulau Malta bersama dengan para tahanan lainnya. Dan akhirnya setelah kapal itu baik kembali, diperbaiki, akhirnya mereka pergi berangkat ke Roma. Nah, ketika sampai di Roma, Paulus pun tidak berhenti adik-adik untuk menyatakan kebenaran. Dia memanggil orang-orang Israel yang ada di Roma, ya, para tua-tua gereja, ya, para pemuka-pemuka agama Yahudi, dan dia menyampaikan pembicaraan yang kita baca hari ini, ya, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Dia ingin menyampaikan bahwa kepada orang-orang Yahudi bahwa sebenarnya apa yang dituduhkan kepada dia di Israel, di Yerusalem itu tidak benar, ya. Sehingga dia ingin mengajak orang-orang Yahudi yang ada di Roma untuk percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, ya. Dan akhirnya orang-orang Yahudi di situ pun terjadi yang namanya pertentangan di dalam hati mereka. Ada yang percaya, ada juga yang mengatakan, kami tidak pernah mendengar apapun dari saudara-saudara kami yang ada di Israel. Kami tidak mendapatkan surat apapun tentang masalah pengaduan kamu masuk penjara, atau kami tidak mendapatkan laporan apapun dari saudara-saudara kami bahwa mereka berbuat jahat terhadap kamu. Nah, ya. Tetapi Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa walaupun dia dihukum, walaupun dia dimasukkan penjara oleh orang-orang Israel, dia tidak pernah dendam sedikit pun kepada bangsa Israel. Tetapi dia malah menyatakan bahwa Israel ini adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, dan dia ingin bangsa Israel semuanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari peristiwa ini atau dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Paulus adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama adik-adik, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita, terutama bagi kita anak-anak teruna Kristen, ya. Kita harus berani menyampaikan kebenaran meskipun ada resiko yang besar yang harus kita tanggung, ya, yang dihadapi. Tetapi kita harus tetap berkata dan berbuat yang benar, ya. Lalu yang kedua, hidup sebagai teruna Kristen adalah hidup yang benar dan kudus. Itu tidak membuat kita otomatis jauh dari masalah. Ya adik-adik, ya, kalau orang yang berbuat benar, Kak, saya kan sudah berbuat benar, kok saya masih begini, kok saya masih ditentang, kalau saya masih omongin yang enggak benar atau digosipin yang enggak enak, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik perlu ingat,
sebagai orang yang berbuat benar, sebagai teruna Kristen yang berbuat benar, kita tidak otomatis bebas dari masalah, ya. Tetapi kita tidak boleh undur, kita harus tetap menyatakan kebenaran kepada semua orang. Nah, contohnya nih adik-adik ya, walaupun kita saat ini banyak yang harus belajar dari rumah, mengirim tugas dari rumah, atau mungkin mengadakan ulangan dengan cara virtual ya, dengan classroom dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap melakukan yang namanya kejujuran ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita tidak dilihat oleh guru, saya nggak dilihat, saya mau nyontek gitu ya. Tetapi tetap kita harus mempertahankan yang namanya kejujuran. Kalau memang ulangan, ya kita harus mempersiapkan diri. Walaupun kita tidak kelihatan oleh guru ketika kita nanti menyontek dan lain sebagainya, tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, ya. Jadi kalau adik-adik ingin dapat nilai yang tinggi, maka belajarlah. Ya, kalau adik-adik ingin mendapatkan nilai yang tinggi pada tugas-tugasnya, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah tugas-tugas itu dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan diri sendiri, atau mungkin membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai sesuai dengan hasil kerja keras yang telah kita buat, ya. Nah, lalu selanjutnya adik-adik, orang yang hidup benar dan berani bertanggung jawab itu layak disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti halnya tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29 dikatakan, jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ia di sini yang maksud adalah Yesus, ya. Lalu kita yang berbuat benar berarti kita lahir dari Kristus. Maka itu kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi adik-adik, walaupun dalam masa sulit ini ya banyak kesulitan yang adik-adik alami, mungkin orang tua, mungkin juga saudara-saudara kita, baik itu karena pandemi Covid, karena masalah kesehatan mungkin ya, atau karena masalah-masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan ya yang ada di dalam keluarga kita. Kemudian ada juga nih tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap adik-adik atau berita-berita hoax yang disebarkan untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah kita memiliki tekad yang kuat untuk berbuat dan berkata yang benar. Ingat ya, berbuat dan berkata yang benar harus dengan cara yang sopan ya. Tidak boleh juga dengan cara marah-marah atau membentak-bentak ya. Dan tentunya kita harus aktif menyampaikan berita kebenaran pada orang lain untuk kebaikan semua orang dan tentunya untuk keselamatan bangsa kita. Nah, selamat mempersiapkan diri ya adik-adik ya untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus ya. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Semoga saja dengan keikutsertaan sertaan kita menyampaikan berita kebenaran baik kepada orang-orang maupun kepada diri kita sendiri dan keluarga, kita dapat memberitakan berita keselamatan kepada bangsa kita. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Semoga apa yang kita renungkan ini dapat bermanfaat buat adik-adik dan memberikan adik-adik satu pegangan dalam kehidupan beriman kita. Amin. Kita akan berdoa syafaat ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh Paulus. Walaupun banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk menyampaikan berita kebenaran, tetapi kami harus tetap kuat dan teguh untuk menyampaikan kebenaran itu dalam kehidupan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun contoh-contoh sikap hidup yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ajarlah kami untuk senantiasa tabah dan sabar, serta berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan selalu setia untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Walaupun besar tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak akan ditinggalkan. Kami tidak akan dibiarkan sendiri oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memegang tangan kami dan tidak akan membiarkan kami terjatuh. Ya Bapa Allah yang makasih, kami pada saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam mengatasi masalah-masalah yang
terjadi pada bangsa kami, baik masalah kemiskinan, masalah perekonomian, kemudian masalah kesehatan ya Tuhan, terutama para korban pandemi COVID ya Tuhan, dan tenaga-tenaga kesehatan dan upaya pemerintah untuk mengatasinya, memberikan bantuan dan lain sebagainya Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan, pemerintahan kami dari atas, dari pusat sampai kepada tingkat daerah. Engkau berkati setiap para medis maupun juga tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya, maupun juga instansi-instansi yang terkait yang berusaha untuk mengatasi permasalahan pandemi COVID ini. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sakit, baik itu karena pandemi COVID maupun karena penyakit-penyakit yang lain. Engkau sembuhkan mereka, keluarga mereka yang merawat juga Tuhan memberkati dan berikan mereka kesembuhan ya Bapa, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah yang makasih, kami juga mau menyerahkan adik-adik yang pada saat ini dalam masa pendidikan mereka. Pada saat ini mereka belum bisa masuk sekolah atau bertatap muka dengan guru. Mereka harus belajar dari rumah melalui daring atau dalam jaringan ya Tuhan, melalui internet, dan banyak permasalahan yang terjadi, banyak permasalahan yang dialami baik oleh adik-adik maupun orang tua maupun guru sendiri ya Tuhan, untuk dapat memberikan kecerdasan kepada adik-adik kami. Engkau berkati usaha-usaha setiap orang sehingga pendidikan mereka dapat berhasil. Demikian juga adik-adik dapat berusaha dengan sebaik-baiknya dari rumah untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas, untuk memahami setiap pelajaran yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam mereka mencari nafkah untuk kehidupan anak-anaknya. Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang mungkin berulang tahun pada minggu ini atau mendapatkan berkat, atau mungkin ada adik-adik yang sedang sakit. Kau berkati mereka dan sembuhkan mereka ya Tuhan jikalau mereka dalam keadaan sakit. Kau berikan kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan kalau mereka sedang berulang tahun, dan juga penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa kepada adik-adik yang lain. Ya Bapa Allah yang makasih, kami menyerahkan gereja kami juga ke dalam tangan-Mu. Kau berkati semuanya sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang masih jauh daripada sempurna. Kakak-kakak layan ya Tuhan yang akan mengikuti pemilihan pengurus pelkat ya Tuhan, Engkau berkati dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang disampaikan atau apa yang diberikan sebagai tugas-tugas mereka nantinya dapat dijalankan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan Betapa Banyaknya.
Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Baru saja kami memberikan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati juga orang yang mengelola persembahan ini agar dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk Warta PT pada pagi hari ini, terima kasih untuk pelayan firman pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Kak Nopri. Terima kasih juga untuk kakak-kakak layan yang mendukung ibadah Persekutuan Taruna, dan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum berkat, kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 422, Yesus Berpesan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan pulang, dan tentunya tugas kita belum selesai ya adik-adik ya. Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, memberitakan firman Tuhan dengan kebenarannya kepada orang lain, sehingga kerajaan Tuhan dapat tersebar di seluruh dunia. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna hari ini sudah boleh selesai, dan kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami senantiasa, lindungi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.